Izin memperkenalkan diri. Izin memperkenalkan diri, nama Nani Mulyani, NIM 877622108. Izin memperkenalkan diri, nama Lutfi Nurhilda Rahmawati dengan NIM 859676268. Izin memperkenalkan diri, nama Kania Desma Azara dengan NIM 859691239. Izin memperkenalkan diri, nama Adi dengan NIM 85968. Izin memperkenalkan diri, nama saya Karisma Angel dengan NIM 859680583. Izin memperkenalkan diri, nama Fitri Novitasari dengan NIM 877621872. Selamat menyaksikan. Praktikum ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama adalah ikan. Ikan bereaksi dan bergerak terhadap rangsangan. Ikan bernafas menggunakan insang. Ikan juga perlu makanan. Ikan tumbuh dan berkembang biak dengan cara bertelur. Kemudian ada ayam. Ayam bereaksi dan bergerak terhadap rangsangan, kemudian bernafas. Ayam juga memerlukan nutrisi, yaitu makanan. Ayam tumbuh dan berkembang biak dengan cara bertelur. Selanjutnya, jangkrik. Jangkrik akan langsung melompat atau berhenti bersuara jika merasa terganggu atau mendengar suara keras. Jangkrik bernapas menggunakan trakea atau pembuluh udara yang ada di sepanjang tubuhnya. Jangkrik membutuhkan makanan seperti dedaunan, sayuran, atau serangga kecil untuk energi. Jangkrik tumbuh besar melalui proses pergantian kulit atau molting hingga menjadi dewasa. Jangkrik berkembang biak dengan cara bertelur. Selanjutnya ada burung. Burung akan segera terbang jika merasa terancam atau melihat predator. Burung bernapas menggunakan paru-paru yang dibantu oleh pundi-pundi udara saat terbang. Burung memerlukan nutrisi berupa biji-bijian, buah atau serangga, serta air untuk bertahan hidup. Berawal dari anak burung yang kecil hingga menjadi burung dewasa dengan bulu yang lengkap. Berkembang biak dengan cara bertelur atau ovipar. Yang kelima ada kucing. Kucing termasuk hewan karnivora. Dia bereaksi dan bergerak terhadap rangsangan, kemudian berkembang biak dengan cara melahirkan. Pohon pepaya dicirikan oleh batangnya yang lunak, berongga dan tidak berkayu yang tumbuh lurus setinggi 5-10 meter. Batangnya memiliki benjolan bekas tangkai daun yang rontok. Daunnya berukuran besar, menyirip menjari, dan bergerombol di ujung batang. Pohon ini umumnya tidak bercabang, berakar tunggang dangkal, serta memiliki bunga kuning pucat. Lidah buaya menutup pori daun saat panas untuk menghemat air. Bernapas dengan mengambil karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen melalui pori-pori daun. Memerlukan nutrisi berupa air, mineral tanah, dan cahaya matahari untuk berfotosintesis. Ukuran daunnya perlahan bertambah besar, panjang, dan menebal. Berkembang biak dengan menghasilkan tunas baru atau anakan di sekitar pangkal batangnya. Selanjutnya, pohon jambu. Daun atau bunganya akan layu jika kekurangan air. Pohon jambu bernapas dengan melakukan pertukaran gas melalui stomata di daun dan lentisel di batang. Nutrisinya yaitu menyerap unsur hara dari tanah dan air melalui akar. Batangnya bertambah tinggi, besar, dan rantingnya semakin banyak. Berkembang biak melalui biji atau metode cangkok. Kemudian ada putri malu. Daunnya akan langsung mengatup jika disentuh. Putri malu bernapas dengan menghirup udara melalui pori-pori kecil atau stomata di daunnya. Nutrisi putri malu yaitu memerlukan air dan unsur hara dari tanah untuk tetap hidup. Batang berduri miliknya bertambah panjang dan daunnya bertambah banyak. Putri malu berkembang biak secara alami melalui biji yang dihasilkan dari bunganya yang berwarna merah muda. Pohon buah naga. Batangnya akan tumbuh membelok ke arah datangnya sinar matahari. Bernapas dengan melakukan pertukaran udara melalui pori-pori pada batangnya yang hijau. Nutrisinya membutuhkan air dan zat hara dari tanah untuk menjaga batangnya tetap berisi. Batangnya yang berbentuk kaktus akan terus memanjang, menebal, dan menjuntai. Berkembang biak melalui biji atau dengan cara stik batang. Praktikum gerak pada tumbuhan.
Ini adalah contoh tanaman putri malu yang disentuh dengan sentuhan halus. Dalam waktu 4 menit 12 detik, tanaman putri malunya sudah membuka kembali. Nah, ini adalah tanaman putri malu yang disentuh dengan rangsangan yang sedang. Dalam waktu 3 menit 59 detik, tanaman putri malunya sudah membuka kembali. Kemudian yang ketiga adalah tanaman putri malu yang disentuh dengan rangsangan yang kasar. Nah, dalam waktu 8 menit 21 detik, tanaman putri malu tadi sudah membuka kembali. Ini adalah contoh gerak niktinasti. Putri malu ditutup dengan kardus dan di sebelahnya lagi terbuka. Kita lihat hasilnya setelah 30 menit. Ternyata setelah 30 menit kita membuka kardus yang menutupi putri malu tadi, putri malu di dalamnya dia tertutup. Sedangkan yang tidak ditutup dengan kardus maka dia tetap terbuka seperti yang ada di video ini, teman-teman. Selanjutnya adalah gerak geotropisme negatif. Geotropisme adalah gerak bagian tumbuhan karena pengaruh gravitasi bumi. Jika arah geraknya menuju rangsang disebut gerak geotropisme positif. Jika arah geraknya menjauhi rangsang disebut geotropisme negatif.